Halo Komeners, apa kabar? Sudah siapkah Anda dengan pertandingan yang kalau leg pertama banyak yang bilang itu adalah final kepagian. Apakah leg kedua ini akan menjadi final kepagian yang kedua? Kita lihat saja. Kayaknya sih iya. Nah, sebelum aku mulai aku mau bilang ini sebelum pertandingan. Oh, sebentar ini eh noise reduction aku matiin dulu. Oke, tes. Nah, aku beberapa hari ini sempat berkelana ya di medsos, di berita-berita, lihat komentar di YouTube. Ada satu eh, Ada satu komentar dari fans Barcelona yang menurutku sangat menarik perhatian. Dia bilang gini, permainan Barcelona adalah permainan terindah dalam dunia sepak bola. Ada benarnya. Tapi kemudian dia lanjutkan dengan, kalau kamu tidak cinta dengan Barcelona, maka kamu tidak mencintai sepak bola. Wow, segitu pedenya. Kalau aku sih begini, apakah Barcelona memainkan salah satu sepak bola terindah di Eropa? Sepertinya iya, mungkin iya. Apakah yang terbaik? Masih 50-50. Tapi apakah kalau kita tidak cinta Barcelona? Ini dalam bahasa Inggris ya, if you don't love Barcelona then you don't love football. Apakah kalau kita tidak mencintai Barcelona artinya kita tidak mencintai sepak bola? Itu sih ibaratnya begini. Kita punya istri. Eva Elvi itu harus diakui lebih cantik dari istri kita. Atau mungkin ada kawan-kawan yang punya. Kalau kawan ada yang enggak tahu Eva Elvi itu ini Eva Elvi namanya. Ini namanya Eva Elvi. Ini. Orang-orang tertentu, nah ini Eva Elvi ini. Orang-orang tertentu pasti tahu siapa itu Eva Elvi. Ini Eva Elvi ini. Oke. Apa kalau kita tidak mencintai Eva Elvi, apakah itu artinya kita tidak mencintai wanita? Ini sih menurutku kepedean gitu loh. Coba tanyakan sama fans Madrid, apakah mereka cinta atau mereka suka Barcelona? Apa itu artinya mereka nggak suka sepak bola? Beda bro. Sepak bola itu bukan sekedar siapa yang main paling bagus, siapa yang main paling indah, tapi kadang-kadang kalau aku sendiri aku nggak tahu, aku karena ngikut kakakku nonton Inter Milan, tahu-tahu sudah jatuh cinta aja sama Inter Milan. Inter Milan pernah memasuki era kegelapan, pernah berada peringkat 8 di akhir kompetisi, tapi tetap ya mau gimana lagi. Anak-anak bocil fans Barcelona yang lihat Messi langsung ikutan Barcelona, terus lihat Barcelona main cantik ada Lamine Yamal, aku jadi fans Barcelona. Ya silakan, itu hak kalian. Tapi mengklaim bahwa orang yang nggak suka Barcelona itu artinya nggak suka sepak bola, kepedean menurutku. Kepedean, dan itu sesumbar yang sangat berlebihan. Anyway, itu sekedar ini aja biar tensinya dapet kan. Barcelona sangat percaya diri dalam menghadapi semifinal. Inter Milan ketika bertemu dengan Barcelona di kandang Barcelona, terus terang aku melihat banyak fans yang, silahkan dilihat di video-videoku sebelumnya, komentar-komentarnya banyak, wah kalau ini sih sudah pasrah aja, pokoknya kalian ngerti yang aku maksud. Tapi aku sebelum pertandingan aku bilang bahwa feelingku bagus. Nah ternyata kita hampir menang dan akhirnya seri. Yang lucu ini intermezzo ya. Kan banyak yang protes soal offside itu kan. Kok ada yang komentar, Allah sudah biasa itu yang kalah menjelaskan, yang kalah banyak alasan. Langsung aku komentarin balik, yang kalah itu siapa itu hasilnya seri, gak ada yang kalah. Iya emang bocil, kalau udah berurusan sama bocil itu memang susah bro. Oke, itu intermezzo ya. Nah kembali ke preview pertandingan. Di laga pertama itu mereka sangat percaya diri, mereka 3 kali menang, termasuk ngebantai Real Madrid yang kata temanku ngebantai secara mental. Sedangkan Inter ketemu Barcelona 3 kali kalah berturut-turut, termasuk dibantai oleh Milan. Tapi ternyata kita hampir saja ngebantai Barcelona. Enggak. Aku gak mau ikutan sesumbar. Tapi at least kita hampir saja menang. Kalau bukan karena satu gol on goalnya si Sommer yang mental dari Mistar terus mantul di kepala dia. Kemudian gol offside-nya Mkhitaryan. Tapi sudahlah. Nah di babak kedua ini, para pandit yang dulunya sangat meremehkan Inter, ini gak ada harapan, sekarang pada berbalik.
setelah mereka melihat bagaimana Inter secara efektif bisa meredam Barcelona, bahkan 2 kali kita memimpin 2-0 kemudian 3-2. Barcelona tidak sekalipun bisa memimpin pertandingan waktu itu. Para pandit sekarang, wah inilah Italia, inilah DNA, inilah pertahanan yang solid. Tae. Sebelumnya itu beda banget omongan-omongan mereka. But begini, sebelum pertandingan lawan Barcelona ini ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan. Benjamin Pavard ternyata awalnya bagus, tapi di latihan kemarin dia harus meninggalkan latihan lebih awal karena ternyata dia masih merasakan rasa sakit di ankle-nya. So kemungkinan besar dia tidak akan main, bahkan sebagai cadangan pun tidak. Ini adalah salah satu kerugian karena Inzaghi atau Inter sudah expect bahwa Pavard akan bermain, sehingga Bisek itu dimainkan hampir full ya main lawan kemarin lawan Verona. Artinya bisa kelelahan. Tapi at least kita punya De Vrij yang bisa dimainkan karena kemarin juga mainnya nggak full kan. Nah masalahnya adalah begini, Lautaro dia kemungkinan bisa bermain tapi tidak 90 menit. Antara dia jadi starter atau bermain di babak kedua. Kalau perkiraanku mungkin dia akan bermain di babak kedua. Thuram nggak ada masalah. Di sisi lain Barcelona, Lewandowski sudah bisa bermain. Tapi sama juga seperti Lautaro, dia habis cedera hamstring. Kemungkinan dia cuma main 20 menit terakhir di babak kedua, which is sangat mengkhawatirkan karena kita sering kehilangan fokus di babak kedua, dan babak kedua itu sudah sama-sama capek. Lewandowski main, waduh. Tapi tenang, Lewandowski itu seperti yang dibilang oleh Inzaghi sendiri, mereka bermain 5 pertandingan tanpa Lewandowski, kelima-limanya mereka menangkan. Jadi ya Barcelona tanpa Lewandowski mereka tetap sama kuatnya, tidak perlu terlalu khawatir dengan Lewandowski. Apalagi Lewandowski ini kan tipe goal poacher yang benar-benar suka ngendon lah enggak ya selalu, tapi intinya striker murni, nomor 9 murni. Dan Acerbi adalah pemain yang sangat bagus dalam mengantongi striker murni macam ini. Dari Haaland, kemudian siapa lagi yang pernah dikantongi nama dia? Ya pokoknya striker top lah, Vlahovic lah ya, itu udah usah nggak malah ngomongin Vlahovic. So aku nggak terlalu khawatir dengan Lewandowski. Tapi tentu saja yang aku khawatirkan Lamine Yamal. Inzaghi sendiri berkata bahwa kami akan double down, artinya minimal 2 orang akan menjaga. Tapi kemudian lebih jauh lagi Inzaghi berkata kami akan berusaha mencegah bola agar tidak sampai ke kaki Lamine Yamal. Artinya akan banyak pemain yang berusaha menutup jalur umpan ke arah si Yamal ini, si bocah perindapan meresahkan. Itu sih. Nah masalahnya adalah begini, siapakah yang akan bermain? Apakah Di Marco atau Augusto? Maksudnya di babak pertama, karena Augusto kemarin main lawan Verona dan mainnya lama lagi. Di Marco sempat bermain di leg pertama. Di Marco ini benar-benar kalah kelas dibandingkan Yamal. Pertama mungkin ide dari Tuan Inzaghi ini adalah memainkan Di Marco agar dia bisa kirim crossing. Make sense? Kenapa? Karena pemain-pemain Inter itu sangat kuat di udara. Masalahnya karena Lamine Yamal meneror Inter dari awal, Di Marco nggak bisa leluasa ke depan. Bastoni apalagi sama sekali tidak bisa leluasa ke depan. Akhirnya crossing dari kiri itu sangat minim. Walaupun ya kita dapat gol dari ini kan, pre-assist Di Marco, tapi itu kan tendangan pojok. Kemudian yang berikutnya juga tendangan pojok juga yang digolkan oleh Dumfries juga kan. Nah, aku ingin melihat apakah Inzaghi akan memilih fisikalitas yang dimiliki Augusto atau crossing technical skill yang dimiliki oleh Di Marco. Ini yang menarik untuk kita lihat. Tapi di sisi lain Inter memiliki motivasi yang sangat berlebih. Bastoni sampai ngomong gini dia, kita hanya 2 pertandingan lagi kita akan bisa merengkuh trofi Liga Champion. Nah
Tidak cukup kami memberikan 100%, kami 120%, tidak cukup kami akan memberikan 200% di lapangan. Artinya semoga ini terbukti, karena di leg pertama yang sangat aku perhatikan adalah terutama di babak pertama Inter kalah fisik. Kita diajak adu lari, kita tidak bisa mengimbangi. Baru di babak kedua ketika mereka mulai menurun, baru Inter mulai ini. Jadi kelihatannya Inter itu benar-benar berusaha memanage pertandingan selama 90 menit, tidak mau terlalu memforsir tenaga di babak pertama, tapi nanti babak kedua keteteran. Nah, di babak pertama untungnya kita berakhir dengan 2-2 babak pertama waktu itu, karena kalau itu sampai kalau sampai Barcelona yang memimpin itu susah. Nah, dengan kata-kata Bastoni ini, semoga apa yang terjadi di babak pertama, leg pertama itu tidak kejadian lagi, bahwa Inter di steamroll, dilibas, diajak adu lari. Terkait adu lari ini, aku lupa Barcelona main lawan apa ya, tapi kemudian mereka kan udah maunya rotasi besar-besaran juga kayak Inter kan. Tapi kemudian ini tidak bisa dimainkan, si Lamine Yamal akhirnya main dari menit 30 karena siapa itu yang patah tangannya, kemudian Raphinha juga akhirnya dimainkan. So, dari segi fisik kita sama. Kenapa aku bilang sama? Kenapa nggak lebih unggul? Karena pemain-pemain Inter Milan itu kan aki-aki. Pemain Lamine Yamal itu semua masa remaja, masanya gejolak muda yang benar. Jadi mereka main jor-joran pada saat pertandingan di La Liga itu, kita baru bisa menyamai aja level fisiknya. Walaupun ya Inter 10 pemain itu di 10 pemain yang disimpan sama Inzaghi. Semoga ini berbuah. Kalau dari strategi sekarang kita bahas, kalau dari fisik kan mudah-mudahan Inter bisa mengimbangi. Bastoni 90 menit bermain, dia enggak main, Hakan juga enggak main. Di salah satu kelemahan kita di babak pertama kan aku bilang bahwa saat itu tumben aku ngeliat lapangan tengah kita kalah kelas. Itu salah satu sebabnya adalah Hakan. Hakan tuh kelelahan. Tapi kemarin dia istirahat satu pertandingan full, dia enggak main karena kena skorsing kan. Yang menarik adalah ini intermezzo lagi, Aslani jadi man of the match dong. Wih, Aslani kalau lawan tim papan bawah dia top. So, kembali ke pertandingan ini, aku expect Hakan akan bermain jauh lebih bagus dibandingkan leg pertama. Karena satu, fisik. Kunci dalam permainan sepak bola itu bukan teknik. Kunci pertama loh maksudku, satu, fisik. Kedua, barulah itu organisasi permainan kalau menurutku pribadi. Ketiga, teknik atau skill. Nah, itu sekarang fisik oke, Hakan. Kalau organisasi permainan pasti mantap. Technical skill kita sama-sama tahu Hakan. Nah, bagiku Hakan bisa membuat perbedaan. Barella juga dapat istirahat. Mkhitaryan dapat main tapi nggak lama lawan Verona. Aku harap di leg kedua nanti atau besok dini hari, lapangan tengah Inter bisa menjadi pembeda. Maksudku begini, crossing, umpan, gol, assist itu kemungkinan besar itu masih akan datang dari sayap. Tapi dengan lapangan tengah Inter bisa manage permainan dengan lebih baik, tentunya wingback ini akan lebih banyak lagi dapat suplai bola. Itu yang penting, karena kemarin itu kan ingat 2 gol itu dari bola mati. Bola mati dengan tidak dengan tidak mengurangi rasa hormat, tapi bola mati itu kan bukan dari skema permainan, ide brilian di atas lawan, bukan. Nah, kenapa kita tidak bisa bikin gol dari yang bukan bola mati atau dari open play? Ya karena lapangan tengah kita kalah banget waktu itu. So, di pertandingan kedua nanti, dengan lapangan tengah kita itu bangkit dari awal, semoga kita bisa menciptakan peluang. Dan aku setuju dengan dengan omongannya Sachi bahwa kita harus benar-benar memanfaatkan kelemahan Barcelona sekaligus memanfaatkan keunggulan kita. Apa kelemahan Barcelona? Mereka main dengan high line. High line artinya ya kurang lebih seperti gol pertama Thuram. Kalau kita bisa menempatkan bola yang akurat yang membuat Dumfries adu lari dengan kemarin siapa? Martinez ya di kiri. Ya gue Martinez atau siapa. Nah itulah pokoknya fullback kiri mereka, aku lupa. Ini akan menjadi skema yang bisa diulangi. Kemudian yang kedua, bola atas. Apakah itu set
piece, apakah itu dari crossing, apakah dari corner. Ini keunggulan kita. Nggak usah perhatiin orang, wah ngandelin corner, wah ngandelin set piece. Shut up. Ya kamu juga ngandelin fisik doang, ngandelin lari-lari doang, ngandelin skill, ngandelin dribble-dribble doang. Orang punya senjata masing-masing. Mereka punya senjata dribble, kita punya senjata bola atas, sah-sah saja. Bagiku Inter punya kesempatan menang kalau kita bisa mengirim crossing sebanyak mungkin. Kemudian setiap bola mati itu harus kita konversikan, bisa kita at least menyulitkan mereka. Di situ kita bisa di situ kita bisa menghadirkan ancaman buat Barcelona. Barcelona kita sudah sama-sama tahu bagaimana mereka main di kandang, main di tandang sama aja, selalu main nyerang. Tapi seperti yang aku bilang, sangat sedikit ada tim yang bermain menyerang yang bisa mengalahkan Inter. Yang pengecualiannya cuma City, kemudian siapa ya, Leverkusen, itu pun Leverkusen offside, kemudian siapa lagi, Milan zaman Fonseca, bukan zaman Consenso. So bagiku ini masih 50-50. Aku ndak akan sesumbar bilang wah kemungkinan kita menang. 50-50 ini adalah kita kalah dari segi kualitas individu jelas. Kalau di ini kan harga pemain mereka itu pasti jauh di atas Inter Milan. Kita kalah dari fisik, kita kalah dari skill, kita kalah dari kedalaman pemain karena ngeri. Ferran Torres kemarin main kan, Lewandowski nggak main, Ferran Torres wah sama ngerinya ini. Nah, tapi kita bisa mencoba meredam Barcelona dengan organisasi permainan, dengan seperti kata Bastoni, para pemain mengeluarkan 200%, dan tentunya pemain ke-13 kita yaitu supporter kita di Giuseppe Meazza. Sama-sama ada di Curvano, di mana aku baca bahwa kami akan memberikan dukungan pada semua elemen Inter. Nah itulah yang akan aku lakukan. Siapapun yang bermain, bila misalnya nanti akan ditarik keluar, dimasukin Aslani, kita dukung Aslani habis-habisan. Kalau misalnya nanti Barella keluar, Mkhitaryan keluar, atau siapa keluar yang masuk itu Fratesi, kita dukung Fratesi. Taremi masuk, kita dukung Taremi. Biar sampai kayak bola semangatnya Dragon Ball itu kan, biar sampai ke sana. Jangan sampai ada pemain yang merasa wah aku juga udah gak dianggap sama supporter, wah aku juga gak bisa main, percuma aku. Pokoknya lupakan dulu pemain-pemain yang ngeflop, pemain yang pingin ngejitak. Pokoknya kita siapapun yang ada di lapangan kita akan dukung 100%. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa besok dini hari. Kita kejutkan dunia. Inter akan siap mengejutkan Eropa dengan menumbangkan Barcelona di kandang kita. Inter sangat mengerikan loh di kandang. Bukan kalau di Serie A, kalau di liga, kalau di di kejuaraan Eropa aku sempat dengar ada pandit bilang melawan tim Italia di kandang mereka itu kayak di neraka. Aku akan mengingatkan ketika Inter ketemu Manchester City di kandangnya City, punditnya sampai heran, ini mainnya di kandang City apa di kandang Inter? Kok lebih ribut pendukung Inter itu? Apalagi kalau main di kandang Inter. Oke, sampai jumpa besok dini hari. Kita akan bersiap untuk sebuah kejutan yang menyenangkan dari Inter. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.